Haleluya saudara. Kita mengucap syukur kalau tadi malam kita boleh dengan bersuka cita, bersorak-sorak bersama, melayani Tuhan bersama di malam Natal dan pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk merayakan Natal bersama semua karena anugerah Tuhan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya saudara. Kita mengucap syukur sebab perayaan Natal itu bukan sekedar 1 tahun, di akhir tahun kita bisa berkumpul dengan saudara kita, anak-anak kita yang sekolah atau kerja yang jauh bisa pulang begitu ya. Atau kita bisa bersorak-sorai melihat kerlap-kerlip lampu Natal di mana-mana, aksesoris Natal di mana-mana, ada Sinterklas gitu ya. Mama-mama suka waktu Natal, ayo ya harus baik, nanti kalau enggak baik enggak dapat kado dari Sinterklas, katanya begitu saudara ya. Nah tapi hari ini kita mau menikmati kembali, kita mau merenungkan kembali satu hal yang paling penting, satu hal yang dahsyat yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Tidak hanya sekedar kita bersuka cita karena kita bisa berkumpul dengan keluarga, tapi kita mau bersuka cita sebab ada pesan Natal dan hari ini Dia yang besar itu lahir bagi saudara dan saya. Luar biasa saudara. Tadi kita sudah menyanyikan lagu ya. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa itu saudara. Dia mau lahir bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk saudara dan saya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah itu yang terbaik yang harusnya kita sampaikan kepada anak-anak kita. Amin. Hari ini pesan Natal tetap, tema Natal tahun ini kita akan imani bersama, kita akan pegang sampai nanti tahun baru, yaitu jangan takut, bergembiralah karena Allah. Kita baca bersama Lukas 1 ayat 26 sampai 38, kita lanjutkan ayatnya yang ke 39 sampai dengan ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Saya ulangi ya, Lukas pasal 1 kita baca ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Lalu kita lanjutkan di ayat 46 sampai dengan 49. Kita baca bergantian, saya ayat 26, Bapak Ibu Saudara ayat 27, begitu seterusnya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27, 1, 2, 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29, 1, 2, 3. Ayat 30 saya bacakan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Bapak Ibu lanjutkan ayat yang ke-46. 1, 2, 3. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 48. (49) kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Amin, haleluya. Hari ini kita mau lihat kembali bagaimana peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Malaikat Tuhan datang kepada seorang gadis biasa yang namanya Maria. Dituliskan di sana bulan yang ke-6. Maksudnya apa? Bulan yang ke-6 setelah Gabriel ini datang kepada saudaranya Elizabeth. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan dia datang kembali
kepada Maria untuk memberitahukan kelahiran Yesus. Nah saudara, sangat menarik kenapa Lukas itu menggabungkan, menceritakan, membandingkan kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus, saudara. Dan itu akan membuat kita takjub bagaimana Maria ini meresponi panggilan Tuhan dan dia mau berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita lihat bersama saudara ya. Yang pertama jangan takut. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-30. Ketika malaikat datang kepada Maria, Maria terkejut ya. Tulis dari dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Maria terkejut. Tapi kalau kita boleh lihat ke dalam bahasa aslinya itu lebih daripada itu. Jadi Maria ini sangat bermasalah gitu ya. Sangat dalam keadaan yang tidak nyaman, sangat merasakan ketakutan, sangat merasakan kekhawatiran. Jadi bukan berarti ketika Maria memuji Tuhan dan dia berkata, jadilah padaku seperti perkataanmu, itu bukan berarti dia tidak pernah merasakan takut. Firman Tuhan mencatat dia greatly troubled, saudara ya. Penuh ketakutan, penuh masalah. Dan malaikat Tuhan katakan jangan takut. Nah kita mau lihat bersama, coba bisa ditampilkan ya. Kita bisa lihat perbandingan dari kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus. Kalau kita lihat kelahiran Yohanes, bagaimana itu disampaikan berita kelahirannya itu diberitakan. Itu di mana saudara? Di bait Allah, luar biasa ya. Sangat rohani, di bait Allah ketika siapa? Zakaria melayani Tuhan. Orang yang betul-betul dipilih untuk bisa melayani Tuhan masuk ke ruang Maha Kudus. Dan di situ pemberitaan kelahiran Yohanes disampaikan. Berbeda jauh sekali, bumi dan langit saudara. Dengan pemberitaan kelahiran Yesus, Tuhan kita. Pemberitaan kelahiran Yesus itu tidak diberitakan di gereja. Tidak diberitakan di bait Allah, bahkan di ruang kudus mungkin atau di pelataran bait Allah, tidak. Tapi itu diberitakan di rumah seorang gadis yang biasa. Bahkan dikatakan dengan jelas, dicatat dengan jelas di Nazaret di Galilea. Ini penting saudara. Saya pernah sampaikan beberapa minggu yang lalu bedanya Galilea dengan Yudea. Jadi kalau Yudea itu tempatnya orang-orang kudus, orang-orang agamawi gitu ya. Orang-orang Israel yang betul-betul murni, orang-orang yang menyembah Tuhan, betul-betul khusyuk gitu ya. Orang-orang saleh. Tapi ketika disebutkan Nazaret di Galilea, itu berbicara tentang lokasi yang orang-orang anggap ini lokasi yang sangat buruk, saudara. Di mana orang-orang itu bertemu dengan orang-orang asing, berkumpul dengan orang-orang bukan Yahudi, mereka menikah di sana, mereka kawin campur, mereka berinteraksi dengan orang-orang Samaria dan lain sebagainya. Jadi ini daerah yang tidak dipandang. Ini daerah yang sangat tidak dipandang, daerah yang penuh dengan dosa gitu saudara ya. Pada waktu itu. Nah, kita bisa lihat ini sangat berbeda. Jadi ketika Tuhan katakan jangan takut kepada Maria, itu betul-betul dengan segenap hati jangan takut. Karena pemberitaan ini betul-betul menanggung beban yang besar. Berbeda ketika diberitakan kelahiran Yohanes. Selanjutnya apa? Yohanes itu dilahirkan dalam rumah atau keluarga imam. Keluarga yang terhormat, keluarga pendeta, keluarga yang dihormati orang ya. Kalau berdoa penuh urapan kan seperti itu. Orang yang dihormati. Tapi berbeda dengan Yesus yang bahkan lahirnya saja itu di kandang domba. Di tempat yang tidak pernah terfikirkan untuk dilahirkan seorang bayi. Ada Bapak Ibu Saudara yang berpikir, oh nanti saya pingin seperti Maria gitu ya. Nanti kalau saya melahirkan atau saya punya cucu, saya akan suruh anak saya melahirkan di kandang domba. Ada? Tidak ada pasti ya saudara ya. Jadi ini tempat yang tidak pernah terbayangkan untuk kita melahirkan di sana. Dan dia, Yesus, lahir di keluarga yang biasa. Keluarga tukang kayu saudara. Keluarga yang sangat biasa, berbeda dengan keluarga imam. Itu yang ketiga. Yang keempat, kelahirannya itu diketahui banyak orang, Yohanes. Semua orang tahu, apalagi ada peristiwa yang ajaib, Zakaria bisu gitu ya.
sampai anaknya lahir. Ini semua orang tahu, oh ada peristiwa yang ajaib terjadi. Tapi Maria harus lari-lari saudara, harus sembunyi. Kenapa? Bahkan anak-anak di bawah 2 tahun karena kelahiran anaknya Yesus itu harus dibantai, harus dimusnahkan, harus dibunuh. Bayangkan saudara ya, jadi setiap hari dia diliputi oleh ketakutan, setiap hari dia diliputi oleh rasa khawatir. Tapi malaikat katakan, datang kepada dia ketika hal itu pertama disampaikan. Jangan takut saudara, sama seperti kita saat ini. Nah, di dalam Lukas pemberitaan Natal itu dikatakan 3 kali malaikat Tuhan katakan jangan takut, dan jangan takut. Di dalam ilmu penggalian Alkitab saudara ya, kalau itu dikatakan lebih daripada 1 kali itu artinya sangat penting. Nah, kepada siapa kata-kata jangan takut ini diberitakan? Yang pertama yaitu kepada Zakaria tadi. Pemberitaan kelahiran Yohanes yang disebut Yohanes Pembaptis. Yang kedua kepada Maria, ibu Yesus. Bagaimana dia dalam peristiwa pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan yang ketiga itu kepada gembala. Ketika Yesus lahir, malaikat katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan takut. Nah, dikatakan 3 kali, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya apa saudara? Baik Zakaria, baik Maria, baik gembala-gembala, mereka mengemban tugas masing-masing. Walaupun berbeda. Betul ya? Ada berita yang disampaikan kepada mereka. Yang sama-sama mengatakan mereka terkejut mendengar itu. Ada tugas yang diberikan bagi mereka, tugas secara spesifik, tanggung jawab spesifik. Berbeda Zakaria, berbeda Maria, berbeda gembala-gembala. Tapi pesannya sama saudara. Jangan takut. Nah, hari ini pesan yang sama juga Tuhan sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Apapun peran kita, apapun tanggung jawab kita, apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita kerjakan, tugas spesifik, tugas pribadi dimanapun kita berada, masalah apapun yang kita hadapi, hari ini Tuhan katakan sama, jangan takut. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menghiburkan hati kita saudara. Dia tidak hanya sekedar menghiburkan hati, tapi kita akan lihat bersama kenapa dia mau katakan jangan takut. Tadi kita sudah dengar juga bersama-sama lagu ya, itu sangat menyentuh saya. Terima kasih untuk KUR ibadah jam 6, kita sekali lagi berikan tepuk tangan. Sudah berlatih luar biasa dan itu menyentuh saya. Lagunya mengatakan apa? Immanuel, namanya Immanuel saudara. Dan itu alasannya. Kita nggak janjian apa lagu yang akan dinyanyikan, apa khotbah yang akan saya sampaikan, tapi pesannya sama. Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa pesannya sama? Jangan takut. Karena dia Allah yang Immanuel. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Dia Allah yang Immanuel saudara. Artinya apa? Immanuel ya. L itu kan Tuhan, kita semua pasti tahu. Tuhan yang imanen. Immanuel, Tuhan yang imanen. Tuhan yang jauh. Tadi lagunya, Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha dahsyat. Yang namanya ajaib, yang perbuatannya besar. Yang orang kalau masuk dengan keadaan dosa langsung mati. Itu mau datang, lahir sebagai manusia untuk saudara dan saya. Dia mau bersama dengan orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. Dan kita tidak mati, nah itu ajaibnya. Itu artinya Immanuel, Allah yang bersama-sama, beserta dengan kita. Tuhan yang membatasi dirinya untuk bisa berinteraksi, untuk bisa menolong, untuk bisa menyelamatkan setiap kita saudara. Saya punya satu anjing dulu ya, sejak saya TK saya punya anjing kecil perempuan namanya Pretty gitu ya, karena memang dia cantik, warnanya hitam. Saya sangat sayang sama dia sampai SD, matilah, sudah tua ya, mati. Saya sangat sedih, saya nangis berhari-hari karena saya menyayangi dia.
Tapi kalau saya ditanya, apakah saya mau menjadi anjing untuk menyelamatkan dia supaya nggak mati? Misalnya saya ngomongi ya, jangan makan ini nanti mati, jangan makan ini nanti mati loh. Kan gitu kan, anjing kan nggak tahu saudara ya. Apakah saya mau saya jadi anjing untuk ngasih tahu, jangan makan ini? Saya pasti tidak mau. Karena sebagai manusia dan saya akan menjadi anjing, ada sesuatu yang saya batasi. Saya tidak bisa berpikir dengan jernih, saya tidak bisa make up gitu ya. Saya tidak bisa dressing well, saya tidak bisa merasakan perasaan yang baik karena anjing cuma punya insting. Saudara, saya mengatakan saya mencintai anjing saya, tapi bahkan tidak pernah sekalipun saya berpikir untuk menjadi anjing supaya saya bisa menyelamatkan dia. Tapi Tuhan kita yang dahsyat, karena Dia mengasihi kita, Dia mau menjadi sama seperti kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi saudara bisa bayangkan betapa besar kasihnya. Saya yang nangis berhari-hari untuk anjing saya, itu tidak ada bandingannya dengan Tuhan yang membatasi dirinya. Keilahiannya, kuasanya yang besar, kekudusannya dibatasi. Supaya bisa berinteraksi dengan saudara dan saya. Bisa bersama-sama. So sweet ya saudara ya, romantis saudara ya. Jadi kalau ada orang yang mencintai kita, mau meninggalkan semuanya untuk kita, wah itu kan romantis sekali. Dan itu Tuhan kita, Tuhan yang romantis. Jadi Tuhan tinggalkan semua, Tuhan membatasi dirinya, dan Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Imanen, menyertai kita. Jadi makanya jangan takut saudara, jangan takut kalau kerajaannya yang luar biasa, kemuliaannya yang luar biasa ditinggalkan untuk menjadi sama dengan kita. Bagaimana mungkin Dia tidak menyertai kita dan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Amin. Tuhan Yesus sayang dengan kita, sangat sayang saudara. Ibrani 4 ayat 15, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi mungkin kalau kita katakan aduh Tuhan beban saya ini sangat berat. Masalah saya ini sangat berat. Anak-anak saya ini tidak tahu harus diatur seperti apa. Keluarga saya tidak tahu jeluntrungannya itu apa ya, kedepannya ini seperti apa, goalnya seperti apa, pelayanan saya ini seperti apa. Dan kita ngomong, Tuhan kok nggak tahu apa yang saya rasakan gitu ya. Tuhan kok nggak tahu perasaan saya, tidak tahu sakit hati saya, tidak tahu bagaimana saya bergumul. Kita salah saudara, firman Tuhan mengatakan, sebab imam besar kita bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena Dia datang, karena Dia lahir sebagai manusia, karena Dia imanen, karena Dia Immanuel, Dia tahu rasanya menjadi kita saudara. Bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada yang kita rasakan, Yesus sudah rasakan. Bapak Ibu Saudara di sini ada yang pernah diolok-olok sampai diludahi? Tidak ada ya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang pernah dicambuk sampai berdarah-darah sampai dagingnya tercongkel? Ada saudara? Tidak ada. Adakah Bapak Ibu di sini yang disiksa mati-matian? Tidak ada. Yesus sudah melakukannya buat saudara dan saya. Amin. Tuhan kita dahsyat. Nah, maksudnya apa saudara? Allah yang Immanuel. Ketika kita mengimani, ketika kita tahu, kita percaya, saya nggak akan takut lagi sebab Dia adalah Allah yang Immanuel. Itu ada dua dimensi yang penting. Nah, dua dimensi yang penting di dalam Immanuel. Yang pertama itu adalah exousia. Jadi saudara, saya tidak akan menggunakan bahasa Yunani terus di dalam khotbah saya. Tidak karena ini momen Natal, saya ingin Bapak Ibu Saudara juga mengenal sedikit-sedikit istilah bahasa Yunani gitu ya. Yang pertama adalah exousia. Exousia itu apa? Exousia itu adalah hak istimewa. Wah, hak istimewa, privilege. Hak yang kita dapatkan bukan karena kita layak. Nah, ketika kita mengimani bahwa Allah kita itu adalah ilah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang bersama dengan kita, turut merasakan penderitaan kita,
kita tahu bahwa ada exousia, ada hak istimewa yang kita dapatkan walaupun kita tidak layak menerimanya. Contohnya siapa saudara? Contohnya ketika Tuhan itu memberikan berkat, Tuhan memelihara Ishak di dalam perjanjian lama, itu sebetulnya bukan karena dia, bukan karena Ishaknya yang pertama, tapi karena bapaknya. Nah, ada privilege, ada hak istimewa, sama dengan Yakub. Walaupun dia seorang penipu, tapi Tuhan memberkati dia. Bukan karena dia baik saudara, tapi ada hak istimewa, ada privilege yang seharusnya tidak layak kita dapatkan. Dan kita mendapatkannya. Allah yang Immanuel, Allah yang bersama dengan kita, itu memberikan kita exousia. Kita punya hak istimewa. Kapanpun kita datang kepada Tuhan, tidak perlu kita masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Kita berpikir sekali, waduh, taji itu cek benci noy gitu ya. Masuk ruang maha kudus, mati saudara, mati gitu ya. Tidak perlu seperti itu. Tapi cukup hari ini kita mau datang kepada Tuhan, masuk ke dalam kamar. Kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan kita yang dahsyat. Nah itu artinya kita punya hak istimewa, punya privilege. Yang kedua itu dunamis. Nah ini mengingatkan kita sama apa saudara? Kata dunamis, dinamit, betul ya? Dinamit itu kan punya kekuatan yang besar ketika dia meledak. Nah dunamis itu artinya apa? Kuasa atau power yang memiliki daya terobos dari dalam. Makanya dinamit itu kan meledak gitu ya, kekuatannya dari dalam. Nah itu dunamis, punya power dari dalam untuk melakukan sebuah perubahan, suatu perubahan, itu dunamis. Jadi ketika kita percaya bahwa Allah kita itu beserta dengan kita tidak hanya mendapatkan exousia, tapi kita juga mendapatkan dunamis saudara. Artinya kita punya kuasa, kita punya power untuk memiliki terobosan-terobosan, untuk membuat perubahan-perubahan, transformasi kehidupan. Tidak hanya untuk saudara dan saya, tapi juga untuk sekitar kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk kota kita, bahkan untuk negara kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saudara sadari ini saudara. Jadi power itu, kuasa itu ada di tangan setiap kita. Ada di tangan setiap kita. Makanya kalau kita mau taat seperti Maria, dia mengatakan, jadi sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu. Perbuatan-perbuatan yang besar pasti terjadi melalui setiap kita. Karena itu janji Tuhan. Immanuel memberikan kita dinamis, memberikan kita kuasa dan power itu saudara. Untuk memberitakan Injil, untuk supaya orang lebih banyak lagi mengenal bayi yang lahir hari ini yang menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Itu saudara ya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah takut ya. Sekali lagi, janganlah takut. Sama seperti Lukas, Yesaya juga mengatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Jadi Allah yang Immanuel itu saudara memegang kita dengan erat. Bukan hanya dengan tangan kirinya gitu ya. Atau dikatakan dengan tangan kanannya yang biasa. Tapi tangan kanannya ini adalah tangan yang memberikan kemenangan. Jadi hari ini jangan takut saudara, apapun yang kita hadapi, masalah mungkin berat, penyakit mungkin tidak selesai-selesai. Mungkin tahun 2023 kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita tahu bahwa kita punya hak istimewa, kita punya kuasa, kita dipegang oleh tangan yang membawa kemenangan-kemenangan yang besar. Tidak usah takut, jangan takut saudara. Apa ketakutan terbesar kita? Mungkin sebagai tanggung jawab kita, atau pilihan Tuhan bagi setiap kita, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Mungkin ada yang sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawabnya besar, tanggung jawabnya berat. Mungkin kita takut saudara, mungkin kita khawatir. Atau kita yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga, yang memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak takut akan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran. Tidak mudah saudara.
Atau kita yang menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin pekerjaan, tidak mudah untuk membawahi rekan-rekan, untuk membawa kemajuan bagi pekerjaan kita. Atau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak mudah untuk menghadapi orang-orang di sekitar kita. Mungkin banyak orang-orang yang menjatuhkan kita, tidak mudah saudara. Apa panggilan kita saat ini yang memungkinkan kita untuk takut? Atau kita lainnya, kita takut apa? Mungkin kita takut masalah ekonomi, mungkin kita takut dikecewakan, mungkin kita takut dipermalukan, saudara ya. Mungkin kita takut keluarga kita pecah, keluarga kita berantakan. Mungkin kita takut karir kita macet, atau kita takut bangkrut, perusahaan kita bangkrut, pekerjaan kita bangkrut, mungkin kita takut, kita khawatir. Mungkin kita takut akan penolakan orang-orang di sekitar kita. Atau kita takut akan sakit penyakit yang terus menggerogoti kita. Bagaimana saya bisa bertahan, bagaimana saya bisa melayani Tuhan, bagaimana saya bisa melihat anak-anak saya bertumbuh dengan baik kalau saya sakit, kan gitu. Takut, khawatir, atau kita takut akan kematian, saudara. Apa hari ini yang paling kita takuti? Di akhir tahun ini, di Natal kali ini, Tuhan kembali ingatkan, jangan takut. Percaya Allah yang Immanuel bersama dengan kita dan tangannya memberikan kemenangan yang besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan takut saudara, jangan takut. Immanuel memampukan kita untuk menikmati kuasanya yang tidak terbatas. Kita terbatas, saudara dan saya terbatas. Kemarin Bapak Gembala memberikan satu ayat yang sangat baik tadi malam, Yesaya 31 ayat 1 dan 3. Kalau kita mengandalkan, jangan pernah mengandalkan manusia karena terbatas sama manusia terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas, andalkan Tuhan saja saudara, amin. Tuhan memberkati kita. Nah saudara, saya punya cerita. Ada sebuah bapak-bapak dari desa dan dia mendapatkan undian menang ya. Seperti misalnya door prize tadi malam, jadi dapat kupon, dapat undian menang. Kuponnya ini berisi apa? Berisi untuk menginap di hotel bintang 5 di kota. Jadi bapak ini dari desa, dia berangkat ke kota untuk menginap di hotel bintang 5 selama 1 malam gitu. Menang hadiah undian. Dia bawa ayam gitu ya. Dia pergi ke kota, dia seneng banget bawa ayam, dia bawa baju yang banyak begitu. Dia pergi kota ke hotel. Lalu dia masuk ke kamar. Dia menikmati kamarnya yang begitu besar gitu ya. Menikmati jendela yang besar, ada TV-nya, ada kulkasnya begitu ya. Ranjangnya besar dan empuk, wah dia senang sekali dia menikmati kamar itu. 1 jam berlalu saudara, 2 jam berlalu kok kerasa panas ya gitu ya. Panas, loh ini AC-nya enggak nyala. Dia mulai ngomel-ngomel, apa ini? Ini katanya hotel bintang 5 kok enggak dingin gitu ya. Dia nyalakan TV-nya, loh gak bisa, TV-nya gak bisa nyala. Ini hotel bintang 5 TV-nya rusak gitu katanya. Semakin bingung dia, mau minum, buka kulkas. Ada air tapi panas saudara. Semakin marah dia, emosi. Saya ini katanya menang di hotel bintang 5, hotel terbaik. Tapi kok seperti ini, lebih baik saya pulang ke desa gitu dia bilang ya. Lalu dia datang ke resepsionis, dia tanya, bagaimana ini kamar saya kok seperti ini? Lalu resepsionisnya ini dengan senyum, dengan baik hati dia menunjukkan, Bapak, tadi apakah Bapak diberikan kartu seperti ini kecil? Oh ya, tadi saya dikasih kartu nggak berguna gitu katanya dia ya. Lalu diantarkan ke kamar, diambil sama resepsionisnya, dimasukkan saudaranya di tempatnya itu, di sensornya. Nyala semua, lampunya nyala, AC-nya nyala, TV-nya nyala, kulkasnya dingin. Betul kan saudara ya? Nah saudara itu sama dengan kita. Kita ini punya privilege, kita ini punya hak istimewa. Kita ini sama seperti punya kartu tadi. Kita bisa memakai akses kerajaan surga, berkat-berkat Tuhan yang tidak terbatas. Itu dalam hidup kita dengan cara berdoa. Tapi seringkali kita tidak gunakan itu. Seringkali kita hanya takut, hanya marah, hanya cemas, hanya khawatir. Dan tidak menggunakan akses kita yang istimewa. Hari ini Tuhan ingatkan, jangan takut.
kita punya privilege, kita punya hak istimewa, kita punya kuasa, kita punya akses yang tidak terbatas atas kuasa-kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu saudara. Ya, pakai itu saudara. Jadi mari kita berhenti untuk takut, berhenti untuk khawatir, tapi kita mulai berdoa. Kita gunakan akses kita ke kerajaan surga. Itu yang pertama, jangan takut. Yang kedua, bergembiralah karena Allah. Di ayat 46 sampai dengan 48. Jadi ceritanya ketika malaikat sudah bertemu dengan Maria, lalu Maria bertemu dengan Elizabeth, dan Maria ini menyanyikan satu pujian pengagungan, satu pujian kemuliaan kepada Tuhan. Nah, di sana dia mengatakan ini saudara, ayat yang ke-46, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, saudara, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tidak hanya jangan takut, berhenti. Tidak takut tapi bersungut-sungut saudara, bukan. Tapi jangan takut setelah kita berbalik ke sana, jangan takut kita kembali kepada posisi awal, mari kita berbalik ke arah yang berbeda. Tidak takut tapi bersukacita, amin. Tidak takut tapi taat, tidak takut tapi memuliakan Tuhan. Sama dengan Maria. Tadi sudah saya katakan di ayat sebelumnya, Maria ini sangat terkejut saudara. Ada masalah yang sangat besar. Tapi setelah dia mengimani itu, dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu, dia taat. Aku adalah hambamu, jadilah kepadaku seperti apa yang kau katakan. Dan Maria mulai menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita lihat saudara ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Nah, ketika dituliskan di dalam Alkitab itu menggunakan kata jiwa, itu berarti perasaan kita. Jiwa kita, perasaan suke. Saudara sangat identik dengan apa? Psikologi. Saudara ya, psikologi psikis. Nah, psikis kita, jiwa kita, perasaan kita itu memuliakan Tuhan. Tidak berhenti di situ. Dan rohku, kalau terjemahan baru dikatakan hatiku, begitu ya. Tapi di dalam bahasa Yunani itu menggunakan pneuma, rohku. Artinya apa saudara? Satu inner life, satu kehidupan di dalam hidup kita, di dalam kedaging kita, roh kita, sesuatu yang menimbulkan kita atau membuat kita bisa mengambil keputusan. Nah, pusat dari keputusan-keputusan itu bergembira karena Allah. Paham saudara ya? Jadi kalau kita lihat jiwa Maria itu bersukacita, perasaannya itu bersukacita, memuliakan Tuhan. Tidak hanya itu, tapi dia memutuskan dari dalam hidupnya, rohnya memutuskan untuk bergembira karena Allah. Nah, jadi bergembira itu bukan hanya sekedar perasaan saudara. Kalau bergembira itu hanya sekedar perasaan bukan keputusan, ada masalah yang kita hadapi kita tidak akan bergembira. Sama dengan hubungan suami istri saudara, betul ya? Kalau kita menikah hanya didasarkan kepada perasaan, saya cinta dia, dia cinta saya, masalah terjadi, selesai rumah tangga saudara. Tapi rumah tangga didasarkan atas keputusan. Keputusan saya untuk mencintai, apapun yang terjadi saya mencintai, saya mengampuni, saya memaafkan. Nah, itulah yang dikatakan Maria. Jadi tidak hanya sekedar jiwa, tidak hanya sekedar perasaan, tapi keputusan dia untuk bergembira karena Allah. Bergembira bukan karena apa yang kita lihat saudara. Yang kita lihat itu mengecewakan, yang kita lihat itu pahit, yang kita lihat itu gelap, yang kita lihat itu menyakitkan. Tapi keputusan saya mau tetap bergembira. Bukan karena apa yang saya lihat, bukan apa yang ada di sekitar kita, tapi karena Tuhan kita yang besar, itu juru selamat kita, memulihkan kita, memberkati kita, menyelamatkan setiap kita. Itu keputusannya saudara. Keputusannya tidak takut, tapi saya juga memutuskan untuk saya bersuka cita. Nah, di dalam bahasa Yunani saudara, tadi sudah saya katakan saudara ya, di dalam Natal ini saya akan sedikit banyak memberikan materi-materi dari bahasa aslinya. Kalau perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani.
Berbeda kalau kita belajar perjanjian lama, kita akan belajar bahasa Ibrani. Nah, di dalam bahasa Yunani itu ada 5, saudara, boleh difoto, boleh dicatat saudara ya. Ada 5 kata sukacita atau bergembira, itu ada 5. Nah, ini berbeda-beda saudara. Yang pertama itu kairo. Kairo itu berbicara tentang sukacita orang percaya, kita hamba-hamba Tuhan, itu berhubungan dengan Yesus. Jadi inkarnasinya, karya penyelamatannya, nah itu menggunakan kata kairo. Yang ketiga itu sun kairo, mirip ya, sun kairo. Kalau ditambah sun itu artinya bersama-sama. Jadi sukacita, bersukacita bersama. Yang ketiga itu agaliao, yaitu sukacita yang hebat. Yang keempat itu eufraino, ini enggak mepet ya. Eufraino itu bentuk pasif. Itu digunakan di dalam sukacita yang berhubungan dengan pemberitaan Injil. Itu pakai kata ini saudara. Dan yang kelima itu kaumai. Itu bermegah. Sukacita yang memiliki arti bermegah atau memuliakan Tuhan. Nah, kalau Lukas ini pakai yang mana? Nah, luar biasa saudara. Ketika Lukas ditulis, Lukas tidak menggunakan kairo atau yang lainnya. Tapi Lukas menggunakan agaliao. Artinya apa? Sukacita yang hebat. Luar biasa saudara. Sukacita yang besar. Bukan sukacita yang biasa. Bukan sukacita yang sederhana. Tapi Maria memiliki keputusan. Walaupun tekanan banyak. Walaupun ketika dia berkata, ya Tuhan, saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya mau taat. Saya mau mengandung bayi Yesus yang menyelamatkan dunia walaupun dikejar-kejar ancaman kematian. Dia mengatakan ya Tuhan, tapi dia juga memuliakan Tuhan dengan sukacita yang hebat saudara. Sukacita yang luar biasa saudara. Lihat bagaimana dia sangat berubah. Kalau tadi dikatakan greatly troubled gitu ya. Waktu terkejut itu dikatakan kan masalah yang sangat besar dia rasakan. Tapi sekarang dia memuliakan Tuhan dengan sukacita yang besar juga saudara. Biarlah hari ini ketika kita mendengar Injil, kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan teguhkan setiap kita. Kita tidak hanya punya sukacita yang biasa, tapi kita punya sukacita yang hebat karena Tuhan kita dahsyat saudara. Dikatakan Maria punya sukacita yang dahsyat. Kenapa? Karena Allah juru selamatku. Amin saudara. Karena Allah juru selamatku, aku punya sukacita yang hebat karena dia juru selamatku. Artinya apa? Di ayat 48 saya bacakan. Artinya 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Artinya apa saudara? Maria mengakui bahwa Allah itu, juru selamat itu adalah tuannya, adalah Tuhannya. Artinya kalau kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah juru selamat itu adalah Tuhan kita, maka Tuhan kita itu tidak akan membiarkan kita sekalipun. Dia memperhatikan kerendahan hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersukacita karena dia juru selamat kita. Artinya apa? Artinya dia melakukan perkara-perkara yang besar buat saudara dan saya. 49 sampai 50. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Jadi kita bisa memahami bagaimana Maria berkata, bagaimana malaikat itu berkata, sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan diulangi lagi oleh Maria. Dia katakan apa? Dia melakukan perkara yang besar. Saya bergembira karena dia juru selamatku. Artinya apa? Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang tidak kita pikirkan. Perkara-perkara yang mustahil bagi kita. Tuhan akan kerjakan saudara. Mari kita bersukacita karena perbuatannya besar. Yang ketiga, dia Allah yang aktif, dia Allah yang aktif membela dan menolong umatnya. Karena dia juru selamat kita.
Ayat 51 sampai dengan 55. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah dan seterusnya. Jadi Allah kita bukan Allah yang pasif, bukan Allah yang ongkang-ongkang kaki di surga, saudara ya. Habis turun ke dunia mati buat kita terus Allah di surga, Tuhan tidak peduli kepada kita lagi, bukan seperti itu. Tapi dia adalah Allah yang aktif menolong, membela saudara dan saya. Artinya apa? Artinya ketika mungkin ada kolega kita yang mulai punya inisiatif yang jahat buat kita, punya pikiran yang jahat buat kita, supaya perusahaan kita bangkrut, supaya pekerjaan kita bangkrut. Atau mungkin ada teman kita yang berusaha untuk menghancurkan keluarga kita. Tuhan tidak akan biarkan itu terjadi, saudara. Karena Allah kita, Allah yang aktif membela dan menolong saudara dan saya. Jangan takut, bergembiralah karena Allah. Segala hal yang kita khawatirkan, segala hal yang bisa kita takutkan, mari kita serahkan kepada Dia. Sebab aku mau memutuskan untuk bergembira karena Allah itu juru selamatku. Artinya Dia Tuhanku yang hebat, Dia melakukan perkara-perkara yang besar dan Dia juga aktif untuk membela dan menolong kita semua. Saudara, di sini saya berikan gambar sulaman, saudara ya. Mungkin ada bapak ibu yang suka, ibu-ibu biasanya ya suka menyulam. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat dari depan itu bagus, betul ya. Ada gambar pemandangan, ada biasanya gambar bunga dan sebagainya. Bagus, saudara. Tapi coba diklik satu lagi. Nah, itu kan kalau kita lihat dari atas, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat dari bawah, gambarnya pasti akan seperti ini. Betul? Betul? Kalau kita lihat di atas itu kan bagus. Tapi ketika kita melihat di bawah, waduh ini berantakan sekali. Tidak bisa dilihat gambarnya, ini gambar apa gitu ya. Sama saudara, ketika kita melihat dari bawah, ketika kita melihat kehidupan kita dari kacamata kita sebagai manusia, itu berantakan, itu chaos, itu nggak bisa dilihat, nggak ada indah-indahnya, buruk. Tapi kalau kita mau belajar melihat dari mata Tuhan melihat, dari kacamata Tuhan melihat dari atas, kehidupan kita sedang dibentuk menjadi kehidupan yang indah. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kehidupan kita sedang dibentuk menjadi kehidupan yang mulia, menjadi kehidupan yang luar biasa, menjadi kehidupan yang super, bukan kehidupan yang biasa. Mari kita lihat dari kacamata Tuhan, maka kita bisa memutuskan, ya Tuhan, saya hari ini mau memutuskan untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, walaupun keadaan di sekitar saya itu tidak dapat saya nikmati. Saudara, apa yang membuat kita bersuka cita? Mungkin dapat door prize gitu ya tadi malam. Wah seneng dapat door prize. Apalagi yang membuat kita bersuka cita? Mungkin punya anak, kita seneng. Kita menikah, kita seneng. Kita mendapatkan gaji yang besar, kita seneng. Kita mendapatkan mobil baru, kendaraan baru, kita akan bersuka cita. Kita punya keluarga yang damai, kita bersuka cita. Tapi jangan lupa saudara, firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah, hari ini Natal ini mengingatkan kita. Kita punya semuanya, kita bisa bersuka cita. Tapi ingat, sukacita terbesar kita karena kita punya Allah yang menjadi juru selamat kita, yang memungkinkan kita tidak kehilangan nyawa. Sama saudara. Jadi bagaimana kalau kita itu tidak punya apa-apa, kita miskin, kita kecewa, kita punya banyak masalah, kita punya banyak penderitaan, kita punya banyak kesesakan, kita punya banyak kekecewaan, sakit hati saudara. Kita punya banyak problem di masa lalu kita yang tidak dapat kita selesaikan. Itu cukup saudara, selama kita punya Yesus itu cukup menjadi alasan kita untuk bersuka cita. Karena Allah kita juru selamat kita, sukacita kita berikan kemuliaan saudara. Ya. Jadi mari kita melihat kehidupan kita bukan lagi kehidupan yang miris gitu ya. Setiap hari kita cuma mengeluh, nelongso, tidak. Tapi selama saya punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itu cukup. Karena firman Tuhan katakan, buat apa kita punya seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Hari ini kita punya Juru Selamat yang walaupun kita tidak punya sesuatu apapun di dunia ini, tapi jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada banyak saudara alasan Maria untuk takut, untuk memberontak, untuk menggerutu, untuk tidak bersuka cita.
Tapi Maria memilih untuk taat. Bahkan dia memilih untuk bersukacita. Demikian juga kita hari ini. Mungkin ada banyak sekali alasan untuk kita kecewa sama Tuhan. Kecewa kepada keluarga kita, kecewa kepada keluarga kita, kepada rekan kolega kita. Tapi mari kita memutuskan untuk bersukacita dan taat atas panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Johann Sebastian Bach, saudara ya, seorang komposer terkenal tahun 1685 sampai 1750. Seorang komposer terkenal itu mengubah sebuah pujian, sebuah lagu dari ayat yang kita baca. Jadi nyanyian pujian Maria itu dikenal dengan Magnificat namanya, saudara ya. Magnificat itu bahasa Latin, saudara, Magnificat ya. Nah, ini digubah untuk menjadi puji-pujian yang sangat memberkati orang. Bahkan sampai saat ini itu masih digunakan. Jadi pujian Maria itu digubah menjadi 12 bagian, saudara. Dan pertama kali dimunculkan, pertama kali dinyanyikan itu di Natal tahun 1723. Johann Sebastian Bach, seorang komposer terkenal. Sama dengan Maria, di masa-masa yang sulit, dia memilih bersukacita, memilih mempermuliakan Tuhan, memilih memberikan puji-pujian kepada Tuhan, memilih untuk memuji Tuhan yang dahsyat, tidak bersungut-sungut, tidak takut, tapi memutuskan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, di dalam rohnya, saya mau mempermuliakan nama Tuhan. Adakah saudara hari ini yang datang, walaupun masalah kita berat, tapi hari ini kita mau memutuskan bersama-sama, saya tetap mau mempermuliakan nama Tuhan. Saya tetap mau memuji nama Tuhan, saya tetap mau mengagungkan namanya. Karena saya tahu dia Allah yang besar, dia Allah juru selamat yang sudah memberikan saya hak istimewa dan kepastian. Roma 8 ayat 35 sampai 39, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita baca ayat terakhir kita, Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Kita baca 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Dikatakan apa, saudara? 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, saudara. Hari ini kita tidak mau takut lagi, tapi kita mau bersukacita buat Tuhan kita. Sebab Dia Allah yang imanen, El Shaddai, berkatnya ada buat kita. Amin. Haleluya. 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 Haleluya.